bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuhan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuhan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu itu. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca riwayat hidup Santa Cecilia, sejak kecil ia berikrar untuk mempersembahkan kesuciannya kepada Allah dengan mengabdi Allah dengan sepenuh hati. Tetapi dalam perjalanan waktu orang tuanya menjodohkan ia dengan seorang kafir. Namun berkat imannya yang kokoh, Santa Cecilia berhasil menobatkan suaminya dan juga saudara dari suaminya itu. Dan kemudian mereka sepakat
untuk hidup dalam kesucian. Kegigihannya untuk mempertahankan iman dan kesuciannya menghantar dia pada penderitaan yang luar biasa. Ia dibunuh dan menjadi seorang martir yang sungguh luar biasa. Pengorbanan Santa Cecilia mengingatkan kepada kita bahwa supaya iman bertumbuh, maka kita pun harus rela untuk berkorban. Dan bacaan pertama mengisahkan kepada kita bagaimana seorang ibu dan anak-anaknya rela mempertahankan iman mereka dan akhirnya mereka harus dikorbankan karena mempertahankan iman kepada Allah. Sementara dalam Injil dikisahkan kepada kita bahwa ada begitu banyak orang yang menolak Yesus sebagai Raja. Dan seringkali tingkah laku kita, tutur kata, dan perbuatan kita mencerminkan bahwa kita menolak Yesus sebagai Raja. Maka lewat kedua bacaan suci hari ini dan juga lewat teladan hidup Santa Cecilia kita diingatkan kembali bahwa iman, harapan, dan cinta kita akan bertumbuh ketika ada kerelaan dari kita untuk berkorban.